Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Berikut ini saya sarankan kepada Bapak Ibu bocoran hasil rapat terakhir bahas RPP Manajemen ASN di Lembaga Administrasi Negara. Ada masa percobaan dan orientasi. Langsung saja pada informasinya. Pojok 1 ID membuat informasi terbaru terkait dengan RPP Manajemen ASN. Disampaikan bahwa sampai dengan 2 Mei 2024, rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN atau RPP Manajemen ASN belum juga disahkan dan diterbitkan. Padahal RPP Manajemen ASN itu sudah sangat ditunggu-tunggu, terutama bagi honorer atau non-ASN yang berharap diangkat jadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya disebutkan bahwa dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN akan dituangkan aturan dan mekanisme detail pengangkatan honorer. Aturan ini sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN 2023. Di mana Undang-Undang ASN 2023 memuat berbagai hal terkait dengan aparatur sipil negara, termasuk proses rekrutmen dan pengangkatan. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas beberapa kali menyinggung soal RPP Manajemen ASN, termasuk tenggat waktu, rencana pengesahan dan penerbitannya, yakni pada akhir April 2024. Ditargetkan RPP Manajemen ASN ini ditetapkan 30 April 2024, ucap Menteri Anas kala itu. Dalam sejumlah kesempatan lain, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa syarat utama pengangkatan honorer adalah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Karena itu merupakan syarat untuk bisa mengikuti seleksi P3K 2024 yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Akan tetapi, Menteri Anas menyatakan belum memikirkan nasib honorer atau non-ASN yang tidak masuk database BKN. Apakah tetap bisa melakukan pendaftaran P3K 2024 atau tidak, serta apa solusi yang nantinya bisa diambil? Nah, Bapak Ibu, sebagaimana topik pembicaraan bahwa kita akan siarkan informasi mengenai bocoran hasil rapat Lembaga Administrasi Negara mengenai RPP Manajemen ASN. Sementara Lembaga Administrasi atau LAN kali terakhir menggelar rapat khusus yang membahas soal RPP Manajemen ASN dilakukan pada 24 April 2024. Dalam rilis resmi yang dikutip Pojok 1 ID disebutkan bahwa pemerintah terus bergerak cepat dalam upaya merampungkan pembahasan RPP Manajemen ASN. Selain LAN, pembahasan juga melibatkan Kemenpan RB, BKN, Kemenkumham, dan Kemensesnek. Rapat tersebut merupakan rapat lanjutan pembahasan dan harmonisasi RPP Manajemen ASN. Secara khusus rapat tersebut membahas tentang lanjutan RPP Manajemen ASN terkait mekanisme pengadaan aparatur sipil negara, yang meliputi perencanaan pengumuman, lowongan, dan pelamaran seleksi serta pengangkatan. Sementara di hari berikutnya, yakni 25 April 2024, rapat membahas 4 hal penting lainnya, yakni penetapan nomor induk pegawai atau NIP, penandatanganan perjanjian kerja, masa percobaan, dan orientasi CPNS. Kemudian, mengenai substansi RPP Manajemen ASN, BKN sebelumnya telah memastikan tidak ada lagi pendataan non-ASN di tahun 2024 ini. Sebaiknya BKN menegaskan, melarang pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya melakukan rekrutmen non-ASN.
Hal itu sebagaimana amanat dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN 2023. Kebijakan mengenai pendataan non-ASN tentunya ini adalah merupakan satu hal yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Jadi saat ini aspek-aspek substansi dalam aturan RPP manajemen ASN tersebut sudah 100% terpenuhi. Menpan RB Abdullah Azhar Anas berharap bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen ASN nantinya bisa implementatif dan merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Nah, setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan, ungkap Anas. Sebagai informasi, RPP tersebut nantinya terdiri dari 305 pasal yang dirangkum dalam 22 bab. Berikutnya, 16 materi yang tercakup dalam RPP manajemen ASN. Jadi ini supaya diketahui Bapak Ibu ya, apa saja yang dibahas dalam RPP manajemen ASN. Terutama para honorer, apakah dituangkan nasib honorer atau bagaimana. Ikuti terus informasi berikut. Pertama, pengembangan kompetensi. Yang kedua, pengelolaan kinerja. Yang ketiga, jenis dan kedudukan. Keempat, perencanaan kebutuhan. Yang kelima, pengadaan. Yang keenam, digitalisasi. Yang ketujuh, manajemen perubahan. Yang kedelapan, evaluasi manajemen ASN. Yang kesembilan, nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kesepuluh, hak dan kewajiban ASN. 11, jabatan manajerial dan non-manajerial. 12, resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Yang ke-13, perbaikan kesejahteraan ASN. Ke-14, pemberhentian ASN, organisasi profesi ASN. Dan ke-15 adalah penyelesaian sengketa. Nah, ASN tak bisa leha-leha. Selain memuat segala hal teknis terkait pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja, juga akan mengatur kinerja honorer yang akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu atau part-time. Itulah 16 bocoran informasi yang dibahas dalam RPP Manajemen ASN. Semoga peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 segera diterbitkan. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.